Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video naturalisasi Emiliano Jonathan dikebut. Persiapan FIFA Matchday bulan September melawan Lebanon dan Kuwait. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Erick Thohir umumkan jadwal sidang DPR hingga sumpah WNI Emiliano Jonathan sebelum tanggal 5 September agar bisa uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Di sisi lain, Vietnam ketar-ketir timnas Indonesia akan melawan Kuwait dan Lebanon. Nasib peringkat FIFA-nya terancam tergusur Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengumumkan percepatan proses naturalisasi penyerang muda asal Belanda, Emiliano Jonathan, dan targetnya pun jelas, yaitu sang pemain harus resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum tanggal 5 September agar Emiliano bisa memperkuat timnas Indonesia dalam laga uji coba FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon, sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di bulan Oktober mendatang melawan raksasa Asia. Prosesnya sedang kita kejar. Kemarin kita sudah bertemu Pak Menpora. Beliau menjanjikan minggu depan prosesnya bisa keluar. Nanti dari Menpora ke Menkum, lalu ke Presiden, baru ke DPR, ujar Erick dalam wawancara terbarunya. Emiliano Jonathan, pemain yang berusia 21 tahun yang saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie, menjadi salah satu dari 3 nama yang tengah diproses naturalisasinya oleh PSSI. Emiliano memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Depok. Selain Emiliano, 2 nama lainnya adalah Mauro Zelstra yang disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U23 bersama Gerald van Berg bulan September, dan 1 pemain lagi yang masih dirahasiakan identitasnya. Namun, khusus untuk Emiliano, PSSI menaruh harapan besar agar ia bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan baru di skuad Garuda, terutama lewat laga 2 uji coba penting melawan Lebanon dan Kuwait pada bulan September, sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat pada bulan Oktober. Kita sih berharap agar Emiliano jangan langsung debut bersama timnas Indonesia di Oktober saat lawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Tapi, kita ingin dia jalani uji coba dulu lawan Kuwait dan Lebanon pada September. Jadi ritmenya bakal jalan, tegas Erick. Emiliano sendiri telah mencatatkan 13 penampilan bersama FC Utrecht di Liga Belanda, sejak didatangkan pada jendela transfer musim dingin 2025. Dengan kecepatan, visi bermain, dan usia muda yang dimilikinya, ia dipandang sebagai prospek jangka panjang untuk skuad Patrick Kluivert. Dukungan lintas kementerian pun digalang untuk mempercepat proses ini. Dengan waktu yang kian mepet, PSSI berharap sidang DPR bisa digelar sesegera mungkin, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah WNI sebelum awal September. Jika semua berjalan lancar, Emiliano Jonathan bisa mencatatkan debutnya berseragam merah putih dalam laga uji coba internasional FIFA Matchday bulan depan, dan menjadi bagian dari generasi baru Garuda yang akan bersaing dengan sengit di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang terus mendekati tenggat, semua mata kini tertuju pada kelancaran proses administrasi dan persetujuan dari DPR. Jika tahapan naturalisasi Emiliano Jonathan dapat rampung sesuai jadwal, maka kehadirannya di lapangan saat pasukan Patrick Kluivert menghadapi Kuwait dan Lebanon bukan hanya menjadi debut personal, tetapi juga simbol komitmen PSSI dalam membangun timnas yang kompetitif dan berkelas dunia. Kini, harapan publik tinggal menanti keputusan resmi, agar bendera merah putih segera tersemat di dada Emiliano, membawa semangat baru bagi perjuangan Garuda di kancah internasional. Di sisi lain, Vietnam ketar-ketir timnas Indonesia akan melawan Kuwait dan Lebanon. Nasib peringkat FIFA-nya terancam tergusur Indonesia. Kekhawatiran tengah menyelimuti publik sepak bola Vietnam, mulai dari para penggemar sepak bola Vietnam, para analis sepak bola, hingga media lokal Vietnam waspada terhadap pergerakan cepat rival mereka di kawasan Asia Tenggara, yaitu timnas Indonesia. Yang mana Indonesia akan menghadapi 2 tim kuat Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon, dalam laga uji coba FIFA Matchday pada bulan September mendatang.
Laga uji coba tersebut bukan sekadar persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi ajang strategis Indonesia untuk menggeser posisi Vietnam di ranking FIFA. Pasalnya, dengan hasil positif yang didapat oleh Indonesia saat melawan Kuwait dan Lebanon dapat berdampak langsung pada peringkat Vietnam yang bakal terancam disalib oleh Indonesia. Jika Indonesia menang melawan Kuwait dan Lebanon, maka posisi mereka di ranking FIFA akan naik signifikan, dan ini bisa jadi ancaman langsung bagi posisi Vietnam yang selama ini berada di atas mereka, ujar salah satu media ternama di Vietnam, Soha. Indonesia sendiri saat ini tampil dalam performa menjanjikan. Di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, skuad Garuda sukses melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, mengungguli tetangganya di ASEAN termasuk Vietnam sendiri. Apalagi dengan lawan-lawan tangguh di ronde keempat nanti seperti Irak dan Arab Saudi, Indonesia mulai membentuk skuad dengan kedalaman dan kualitas internasional. Menurut analisis sepak bola asal Vietnam, 2 kemenangan atas tim-tim tersebut dapat menambah hingga puluhan poin FIFA, yang berpotensi menggeser Vietnam dari posisinya saat ini di papan tengah Asia. Vietnam harus lebih waspada. Indonesia tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga cerdas dalam memilih lawan uji coba. Mereka menargetkan lawan yang memberikan dampak besar pada ranking FIFA jika berhasil dikalahkan, ujar analisis tersebut. Pelatih Patrick Kluivert juga disebut sangat fokus pada uji coba kali ini, bukan hanya untuk menguji taktik, tetapi juga untuk mematangkan komposisi terbaik menghadapi babak kualifikasi. Dengan tambahan pemain naturalisasi berkualitas dan skuad muda yang lapar akan prestasi, Indonesia dianggap sebagai kuda hitam baru yang paling ditakuti di Asia. Kini, media Vietnam menyarankan Federasi Sepak Bola Vietnam untuk segera mengambil langkah, karena jika Vietnam tidak bergerak cepat, bukan hanya akan kalah di lapangan, tapi juga di klasemen FIFA oleh Indonesia. Dengan potensi lonjakan peringkat FIFA yang mengintai, Timnas Indonesia kini menjadi bayang-bayang yang semakin nyata bagi Vietnam di peta sepak bola Asia Tenggara. Langkah strategis Indonesia dalam memilih lawan uji coba dan perkembangan pesat di bawah kendali Patrick Kluivert menunjukkan bahwa era dominasi satu negara di kawasan ini semakin sulit dipertahankan. Jika Vietnam tak segera berbenah, bukan tak mungkin bendera merah putih akan berkibar lebih tinggi, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tangga peringkat dunia.